Nama saya Adi Gustaf Dopong, NIM 2123716431, kelas 5 PJJA, Prodi Perencanaan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil. Di video kali ini, saya akan memberitahu cara pembuatan trase jalan dan juga menentukan kriteria perencanaan. Oke, baik. Langkah pertama yang kita harus buat adalah mengambil data topografi. Nah, untuk pengambilan data topografi ini bisa diambil dengan dua cara, yaitu yang pertama, pengambilan langsung di lapangan atau menggunakan Google Earth. Di sini saya menggunakan Google Earth. Kita membuka Google Earth, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita mencari wilayah yang mau kita ambil. Nah, di sini saya sudah buat wilayah yang saya mau ambil data topografinya. Nah, ini bisa lihat. Nah, di sini saya akan menunjukkan tutorial pengambilan data topografi pada wilayah tersebut. Nah, langkah pertama adalah kita mengklik Add Pit. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kita merubah nama di sini, data topo. Oke. Setelah itu bisa kita merubah warna di bagian seperti ini. Oke, lalu setelah ini kita select wilayah yang mau kita ambil data topografinya. Di sini saya mengambil di wilayah sekitar ini. Nah, cara selectnya klik tahan, klik mouse bagian kiri, klik tahan lalu ditarik seperti ini, diarsir. Nah, seperti ini. Oke. Nah, diusahakan ambil lebih rapat agar setelah kita masukkan ke Excel dia akan lebih detail, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Bisa lihat. Nah, setelah kita mengambil data topografi, kita membuat jalan yang mau kita hubungkan. Kita menggunakan cara yang sama, klik Add Pit, lalu kita menghubungkan, misalnya contoh saya mengambil dari jalur ini. Klik pada jalur tersebut, lalu klik saya menghubungkan di sini. Nah, di sini kita bisa merubah style atau warna di sini. Nah, bisa merubah akan tebal garis juga bisa 4, lalu OK. Nah, setelah kita mengambil semuanya, kita simpan. Ya, simpan, diusahakan simpan pada file yang kita mudah cari, agar pada saat kita upload kita tidak susah untuk mencari data yang telah kita buat. Nah, di sini saya simpan di PC. Bisa kita simpan. Ini jalur. Oke, simpan. Oh, ternyata sudah ada. Jalur jalan. Lalu save. Lalu data topografi juga kita simpan. Iya. Data topo. Save. Nah, setelah itu kita akan masuk pada Google Chrome untuk membuat data yang kita gunakan pada saat upload di Civil 3D. Kita mencari GPS Visualizer. Nah, setelah dia muncul seperti ini, kita mengklik Convert a File. Klik. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan file, klik di bagian ini, lalu kita masukkan salah satu file yang kita sudah buat. Nah, di sini saya membuat data topo terlebih dahulu. Lalu open. Nah, setelah itu, di sini yang harus kita rubah adalah di bagian paling bawah
add them elevation data. Ini kita rubah menjadi base. Nah, kita bisa rubah menjadi base available search. Lalu klik yang bagian ini, lalu klik yang bagian output UTM koordinat. Ini kita ganti no jadi yes. Setelah itu convert. Nah, setelah di convert dia akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita download data file yang telah kita convert. Nah, dia akan muncul pada menu ini. Nah, setelah itu kita membuka data yang sudah kita download pada Notepad. Nah, di sini adalah data yang sudah kita convert tadi. Nah, setelah itu kita copy pada Excel untuk menghapus data-data yang tidak digunakan pada saat penguploadan di Civil 3D. Lalu oke, kita paste pada Excel. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita hapus itu bagian A, B, C, dan D. Klik, lalu delete. Nah, ini juga kita hapus karena ini data tidak dipakai pada tidak terbaca pada penguploadan di Civil 3D. Nah, bagian satu juga kita hapus. Oke, lalu kita tambah satu kolom baris di sini untuk membuat nomor 1. Lalu cara cepatnya klik 2 kali pada sini. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita copy, lalu masukkan kembali pada Notepad. Nah, untuk pembacaan di Civil 3D itu dia tidak membaca yang menggunakan koma. Oleh sebab itu kita harus mengganti tanda koma ini dengan titik. Kita Ctrl A, Ctrl H, lalu kita ganti koma menjadi titik. Ganti semua, lalu dia akan muncul seperti ini. Setelah itu kita simpan. Nah, hal yang sama kita buat untuk jalur jalan tadi yang kita buat, kita sudah simpan. Masuk ke Google, lalu klik bagian ini. Nah, hal yang sama kita membuat jalur jalan. Open. Kita rubah. Lalu klik di sini. Rubah yes menjadi no. Lalu convert. Oke, lalu kita download. Kita membuka file tersebut. Nah, setelah ini kita copy. Masukkan kembali ke Excel. Hapus data-data yang tidak kita gunakan pada saat penguploadan di Civil 3D. A, B, C, D kita hapus. Bagian sini juga kita hapus. Yang satu juga kita hapus. Nah, setelah itu kita tambah satu kolom. Oke, membuat penomoran. Ya, lalu kita copy, masukkan kembali pada Notepad. Karena saat penguploadan di Civil 3D itu file yang bisa dibaca itu adalah file Notepad, teman-teman. Oke, kita ganti semua. Lalu kita simpan. Oke, setelah kita membuat data pada Notepad, kita masuk pada aplikasi Civil 3D. Nah, yang pertama yang kita harus buat adalah membuat kontur pada wilayah yang tadi kita sudah ambil data topografinya. Yang pertama kita klik point, create, lalu klik pada menu place. Lalu klik plus hijau. Nah, di sini adalah data yang tadi kita sudah buat di Notepad. Nah, di sini saya menggunakan data Notepad, data topografi terlebih dahulu. Lalu open. Nah, dia kalau sudah muncul centang seperti ini, maka data kita telah dibaca oleh Civil 3D.
Saya menggunakan PNZ, lalu centang pada add point. Nah, bisa diberi nama pada tampilan seperti ini. Di sini saya memberi nama poin 1. Oke, lalu oke. Nah, di sini di tampilan ini belum ada detail kontur. Cara munculkannya, klik pada roll di mouse 2 kali. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, setelah itu kita akan membuat kontur. Klik pada menu surface, klik kanan lalu create surface. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa rubah nama kontur 1. Untuk style, kita menggunakan 1 meter dan 5 meter background. Oke. Di sini kita bisa menggunakan layer. Lalu oke. Nah, setelah itu klik pada place surface, lalu place kontur 1, place pada ini. Lalu klik point group, klik kanan add. Lalu klik pada point group, point 1, lalu oke. Nah, dia akan muncul data kontur seperti ini. Nah, di sini belum smooth ya. Nah, cara membuat agar dia lebih smooth adalah klik pada data kontur, klik lalu klik kanan. Pilih edit surface style. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Yang kita harus rubah adalah kontur interval. Kontur interval ini muncul ada 3 menu. Nah, ketika kalau kita melihat konturnya lebih rapat atau lebih renggang, maka kita bisa merubah pada minor interval. Bisa rubah pada minor interval. Di sini ada 1 meter. Bisa kita rubah menjadi 1,5 meter. Lalu enter. Maka otomatis major interval juga akan ikut rubah. Nah, untuk membuat dia lebih smoothing, kita klik pada kontur smoothing. Lalu false kita ganti dengan true. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita membuat lebih smoothing pada gambar seperti volume. Lalu oke. Nah, di sini dia akan lebih smoothing dan lebih renggang, teman-teman. Oke, setelah itu, nah agar untuk laptop tidak terlalu lemot, klik pada ini, lalu select similar, hidden off. Agar pada saat pembuatan trase jalan, laptop kita tidak terlalu lemot. Nah, setelah itu, di sini belum ada jalur jalan. Nah, cara memunculkannya dengan menggunakan cara yang sama untuk memunculkan jalur yang telah kita ambil pada Google Earth. Kita klik pada place seperti ini. Lalu kita membuat mengambil titik-titik yang mau kita hubungkan. Klik point, lalu klik kanan create, klik pada place, klik pada place hijau. Nah, di sini telah kita buat jalur jalan pada notepad tadi. Nah, kita oke, lalu PNZ, pilih add point, lalu memberi nama point 1. Lalu oke, klik roll 2 kali. Maka dia akan muncul seperti ini. Lalu kita hubungkan setiap titik. Kita menggunakan perintah polyline. Lalu sambung pada titik kedua. Oke, setelah itu escape. Nah, setelah ini kita copy jalur tersebut ke kontur yang tadi sudah kita buat. Kita klik pada garis, lalu klik kanan, klik clipboard, lalu copy. Nah, setelah itu kita masuk pada drawing 1, klik pada
drawing 1 clipboard, lalu paste to original koordinat. Maka dia akan muncul jalur yang telah kita buat. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat trase jalan. Tuh. Oke, langkah pertama klik pada menu alignment. Klik alignment creation tools. Lalu di sini kita bisa rubah nama menjadi trase jalan. Nah, di bagian ini tidak perlu kita rubah. Kita langsung klik OK. Nah, di sini kita bisa rubah warna. Klik pada kita rubah warna menjadi warna. Lalu OK. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik yang bagian ujung kiri. Klik lalu hubungkan. Hubungkan di setiap titik. Nah, setelah itu klik enter. Dia akan muncul detail per setiap STA. Nah, untuk merubah setiap STA 50 meter, kita klik pada angka, klik 2 kali. Maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita rubah 20 ini menjadi 50 meter per STA. Lalu enter, maka dia akan berubah otomatis. Oke, setelah itu kita akan mendesain remaja. Nah, kita melihat pada tabel remaja itu kita menggunakan lebar 11,5 meter dengan cara klik lalu offset 11,5 meter. Offset ke kanan dan offset kiri. Maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita memunculkan detail pada setiap STA. Kita menggunakan cara yang sama. Klik pada alignment, lalu alignment creation tools. Lalu di sini kita rubah menjadi trase jalan kanan dan bisa trase jalan kiri. Di sini saya menggunakan kanan terlebih dahulu. Lalu klik pada sudut bagian kiri. Lalu kita blok. Kita klik pada setiap titik STA. Titik jalan, teman-teman. Oke, lalu enter. Maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Untuk melakukan hal yang sama, klik 2 kali pada angka atau penomoran. Klik yang 20 meter ini kita rubah menjadi 50 meter per STA. Lalu enter, maka dia akan muncul tampilan yang sama. Setelah itu kita membuat yang bagian kiri dengan menggunakan cara yang sama. Nah, di sini kita berubah kiri, trase jalan kiri. Lalu OK. Klik pada ujung kiri. Setelah itu klik pada remaja kiri. Klik setiap titik. Oke, lalu enter. Maka dia akan muncul. Rubah. Kita menggunakan 50 meter per STA. Nah, setelah itu kita membuat profil jalan. Caranya klik pada menu profil, klik create surface profile. Lalu kita munculkan profil kiri dan kanan. Di sini saya menggunakan kanan terlebih dahulu, klik pada kontur 1, lalu add data. Nah, untuk ini dia akan muncul seperti ini. Yang dinamik ini kita rubah menjadi static. Lalu klik pada draw in profile. Nah, dia akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa rubah menjadi profil jalan kanan. Nah, di sini kita rubah di bagian sini
Nah, di bagian sini ini kita bisa menggunakan otomatik. Otomatik artinya kita akan munculkan profil di semua STA. Kalau pada bagian bawah ini kita bisa memunculkan di STA yang kita mau munculkan. Misalnya STA 1, STA 50, STA 100 dan seterusnya. Kalau otomatis maka dia akan muncul di semua STA. Nah, setelah itu di sini kita tidak rubah, di sini juga kita tidak rubah. Lalu create profile. Nah, kita bisa munculkan di luar kontur. Maaf. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Bisa lihat. Nah, di sini kita merubah skala. Lalu klik kanan, edit profil. Kita bisa rubah skala 1:1. Oke. Dia akan muncul seperti ini, skala 1:1. Nah, ini kita menggunakan otomatis, maka semua STA akan muncul pada profil tersebut. Oke, dengan hal yang sama kita munculkan profil yang bagian kiri. Klik kontur 1, add, lalu ini rubah menjadi static. Nah, di sini kita rubah menjadi profil jalan kiri. Lalu klik, maka dia akan muncul. Oke, setelah itu kita membuat elevasi. Klik pada profil Creation Tools. Lalu klik pada profil kanan, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita rubah nama elevasi jalan kanan. Oke. Maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Klik pada ujung. Lalu di sini kita memunculkan elevasi bisa kita munculkan elevasi di setiap titik. Tapi di sini saya memunculkan elevasi di titik pertama dan titik akhir saja. Kalau misalnya memunculkan di setiap titik, maka harus diklik pada setiap titik. Di sini saya munculkan di ujung dan akhir. Lalu setelah itu kita enter. Maka dia akan muncul. Elevasi 7,656. Nah, hal yang sama kita gunakan untuk profil jalan yang kiri. Klik profil Creation Tools, lalu klik, kita rubah nama di sini elevasi jalan kiri. Oke, klik pada ujung kiri. Nah, karena di atas kita munculkan elevasi di setiap titik awal dan ujung akhir, maka pada bagian kiri juga kita gunakan hal yang sama. Setelah itu kita enter, maka dia akan muncul elevasi seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan memunculkan detail pada setiap STA. Caranya kita klik toolbox, lalu klik menu yang pertama ini, klik kanan, kita klik 2 kali, lalu klik pada profil, klik 2 kali, lalu klik kanan, extrude. Setelah itu dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini station interval kita menggunakan tadi 50 meter per STA. Kita unchecklist, kita menggunakan regular interval saja. Nah, di sini saya akan memunculkan elevasi jalan bagian kanan duluan terlebih dahulu. Create report, lalu yes. Maka dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Tampilan seperti ini di bagian yang kanan.
kita bisa munculkan bagian yang kiri dengan melakukan hal yang sama, cara yang sama. Interval kita gunakan sama 50 meter per STA, regular interval, lalu kontur 1 surface, lalu klik report. Yes, maka dia akan muncul pada aplikasi Google. Ini untuk bagian kiri dan ini untuk bagian kanan. Nah, setelah itu kita akan mengcopy setiap detail ini untuk masukkan ke data Excel. Nah, di sini saya mengcopy bagian kanan terlebih dahulu. Lalu kita copy masuk ke Excel. Nah, untuk data Excel ini sudah disiapkan dosen saya. Kita masuk pada set topografi civil 3D. Kita paste pada bagian kanan. Klik kanan lalu paste spesial. Teks lalu OK. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, cara yang sama kita copy untuk bagian yang kiri. Kita copy. Lalu masuk kembali ke Excel. Lalu klik kanan, paste spesial, teks, OK. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita merubah meter menjadi spasi. Caranya Ctrl F. Klik replace yang meter kita rubah menjadi kita hilangkan spasi. Maka dia akan hilang. Oke. Cara yang sama kita buat pada bagian kiri. Ctrl F, replace, lalu ini kita menggunakan spasi. Kita rubah dengan spasi agar meternya hilang. Dia akan hilang. Nah, setelah itu kita masuk pada kriteria perencanaan. Nah, di sini tadi kita menggunakan jalan arteri. Nah, untuk bagian ini kita asumsikan 26.000. 26.000. Untuk melihat klasifikasi medan, ini kita bisa masuk pada evaluasi topografi. Nah, di sini kita bisa lihat apakah dia masuk pada medan yang bukit atau datar atau gunung. Kita bisa lihat pada evaluasi topografi. Di sini kita mengambil nilai rata-rata. Caranya sama dengan zoom, lalu select dari atas ke bawah. Lalu enter. Oke, di sini 30%. Nah, untuk klasifikasi medan, kalau lebih dari 25% maka dia masuk dalam klasifikasi medan gunung. Kita masuk pada kriteria perencanaan. Lalu kita merubah klasifikasi medan menjadi gunung. Untuk konfigurasi jalan adalah kita menggunakan 2/2 tak terbagi. Setelah itu kecepatan rencana kita bisa lihat pada tabel. Nah, tabel ini sudah disiapkan bagi kami dari dosen. Nah, kecepatan rencana medan bukit itu dia
30-60%. Kita menggunakan kecepatan maksimum adalah 60 km per jam. Untuk lebar remaja, tadi kita menggunakan lebar remaja 11,5 meter. Oke, lebar rumija. Lebar rumija kita bisa lihat pada tabel. Lebar rumija itu 15 meter. Kita rubah 15 meter. Lebar ruasja. Lebar ruasja kita menggunakan jalan arteri 15 meter. Kita rubah 15 meter. Nah, untuk lebar lajur itu kita bisa lihat jalan yang kita gunakan adalah tipe 2/2 tak terbagi. Maka lebar jalur adalah 7 meter. Kita bagi 2 untuk setiap jalur 3,5 meter. Setelah itu lebar bahu luar. Bahu luar juga kita bisa lihat pada tabel adalah 1,5. Bisa kita gunakan 1 atau 1,5 juga bisa. Di sini saya menggunakan 1,5 meter. Nah, super elevasi normal kita menggunakan 2, lebar median kita menggunakan 2 meter. Setelah itu masuk dalam super elevasi bahu. Super elevasi bahu kita bisa lihat pada tabel. Di sini super elevasi bahu 4 sampai 6% super elevasi bahu. Di sini kita bisa menggunakan 4, 5 atau 6%, tapi di sini saya menggunakan 5%. Untuk super elevasi maksimum juga kita bisa lihat pada tabel. Super elevasi maksimum adalah 8%. Setelah itu kelandaian maksimum. Kelandaian maksimum juga kita bisa lihat pada tabel. Kelandaian maksimum jalan yang tadi kita rencanakan adalah klasifikasi medan gunung. Untuk klasifikasi medan gunung, kelandaian maksimum adalah 10%. Kita rubah 10%. Oke. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan masuk dalam video berikutnya. Sekian dan terima kasih.